Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Siva Septiania Aulia Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan metode penyusutan aset tetap. Kita mulai dari depresiasi adalah penyusutan atau penurunan nilai aset seiring dengan waktu dan penggunaannya. Dari konsep akuntansi sendiri, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak. Jadi depresiasi atau penyusutan ini adalah proses dari pengalokasian biaya dari aset jangka panjang selama usia aset tersebut dengan cara yang rasional dan sistematis. Jadi biaya atau mesin atau yang disebut aset jangka panjang itu pasti menurun performanya seiring berjalannya waktu. Nah, karena performanya menurun seiring berjalannya waktu, makanya kita itu harus mengurangi nilai dari mesin tersebut. Jadi misalkan kita beli mesin harganya 20 juta. Nah, setelah mesin tersebut dipakai, pastilah nilai mesin ini menurun karena mesin itu kan ada umurnya ya. Dan performanya juga akan menurun seiring berjalannya waktu. Dan suatu hari nanti mesin ini juga akan atau pasti tidak akan bisa dipakai lagi karena umur dan pemakaiannya. Nah, makanya tiap tahun itu mesin tersebut harus dikurangi nilainya atau bahasa bisnisnya adalah didepresiasi atau disusutkan ya. Kenapa harus didepresiasi? Ya karena itu kemampuan mesin akan menurun ya seiring berjalannya waktu. Nah, di era globalisasi yang berkembang pesat ini, di dunia bisnis itu mempengaruhi perekonomian dan pengelolaan perusahaan ya, di mana aset tetap itu adalah elemen yang paling penting dalam operasional perusahaan. Contohnya seperti tanah, bangunan, mobil, motor atau kendaraan ya dan mesin. Jadi depresiasi aset ini menurun nilainya, ini akan mempengaruhi laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada konsep penelitian di mana fokus penelitian ini di pengelolaan aset tetap di PT Multilateral Global Industry, di mana metode penyusutannya ini dinilai metode penyusutan yang diterapkan perusahaan seperti garis lurus, saldo menurun ganda, jurnal tahunan. Lalu apa tujuannya? Jadi tujuannya ini untuk menilai bagaimana penyusutan mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Jadi berikut juga ada tujuan penelitian ini dari evaluasi metode penyusutan, menilai dari penerapan metode penyusutan yang digunakan perusahaan, lalu diidentifikasi faktor pemilihan metode untuk faktor yang mempengaruhi keputusan penyusutan seperti nilai perolehan, umur ekonomi, dan lain-lain. Jadi rekomendasi untuk memberikan saran untuk mengoptimasikan atau mengoptimalkan pengelolaan aset tetap guna mendukung efisiensi operasional. Berikut ada metode penelitian dari jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menyelidiki kondisi dan pengelolaan aset tetap di PT Multilateral Global Industry, di mana sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi perusahaan. Dan data sekunder ini diperoleh dari studi literatur, artikel, dan sumber lain yang relevan. Berikut ada hasil dari penelitian itu sendiri. Saya tampilkan tabel penggolongan aset tetap berdasarkan jenis dan umur ekonomisnya, di mana penggolongan aset tetap ini ada 4 kategori: gedung, mesin, kendaraan, inventaris kantor, dan di mana kebijakan pengelolaannya yaitu penyusutannya berdasarkan umur ekonomis dan nilai residu.
Dan yang ketiga adalah penyusutan dan penghapusan. Ini penyusutan sesuai metode yang relevan ya. Dan yang kedua itu aset yang habis masa manfaatnya dihapuskan atau dijual. Jadi kesimpulannya ini adalah dari metode penyusutan PT Multilateral Global Industry menggunakan metode garis lurus ya untuk penyusutan aset tetap. Jadi hasil penyusutan di tahun 2019 ini dari metode garis lurus itu sejumlah 139.021.375 rupiah. Dari metode saldo menurun sejumlah 118.888.627 rupiah. Lalu dari jumlah angka tahun sejumlah 128.538.396 rupiah, di mana stabilitas metodenya menggunakan metode garis lurus lebih stabil dan konsisten menghasilkan penyusutan yang lebih besar dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada penerapan PSAK 16 dari PT Multilateral Global Industry ini belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 16 yaitu aset tetap sesuai revisi yang terbaru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selama presentasi berlangsung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!